Newsman Opinion. Komisaris Utama Pertamina Ahok menilai seharusnya subsidi BBM dilakukan langsung ke masyarakat, bukan pada barangnya. Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu takut melakukan subsidi langsung. Ahok mengatakan subsidi ke barang yang dilakukan selama ini sebenarnya banyak sekali penyimpangannya. Apa komentar Anda? Kalau memang lebih baik, bagaimana cara kontrolnya? 6339160. Ya, jadi saya pikir saya dalam hal ini tidak setuju dengan Pak Ahok karena sebaiknya subsidinya kepada barangnya, yaitu BBM bersubsidi. Kalau kita bersubsidi kepada orang langsung, itu bukan pemerintah tidak berani, tetapi memang fondasi data kita juga tidak kuat. Misalnya kriteria orang miskin dan jumlahnya, di mana sebarannya, dan apakah data ini bisa dipercaya, kan itu juga sebuah hal yang tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu, kontrol akan lebih baik jika subsidinya kepada misalnya solar. Dipakai 1 juta kiloliter, disubsidi Rp5.000 per liter, maka dapat 5 triliun misalnya. Jadi subsidi dan juga harus dipahami oleh Pak Ahok dan juga para komisaris Pertamina lain, bahwa di Indonesia ini hidup tidak dalam silo-silo ruangan. Artinya kaum miskin terpisah dari kaum menengah terpisah sendiri dengan kaum kaya, tidak seperti itu. Karena yang kaum menengah itu pun mungkin punya adik, punya saudara, punya pembantu rumah tangga juga di rumahnya. Sehingga kalau disubsidi kepada barang, sebenarnya secara prinsip semua lapisan masyarakat menikmati. Tapi kalau subsidinya ditarik, semua masyarakat juga bubar jalan ekonominya gitu. Terima kasih. Ya, ini kan sudah pernah terjadi. Subsidi BBM yang kata Kemenkeu itu Ibu Kemenkeu nyasar 80%, sudah kata Presiden Joko Widodo 70%, itu kan masih dalam bentuk barang ya. Itu kan nyasar 80%-an kurang lebih. Nah, kalau dijadikan BLT dan sudah dijadikan BLT, BBM atau bansos dari dulu yang belum ada BLT, itu juga nyasar-nyasar, baik dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk uang. Jadi kedua ini pernah dilakukan, baik yang disubsidi lewat barang ataupun langsung ke orangnya penerima. Tetap saja kesimpulannya nyasar-nyasar, sudah terbukti kok. Dan ini sudah banyak diketahui rakyat. Masalahnya di mana? Bukan di sistem atau di undang-undang dan lain sebagainya, tapi lebih kepada integritas moral dan akhlak pendataannya, si pendata dan juga penyalur bantuannya itu atau membagi bantuannya itu. Kan kita ketahui sebetulnya itu masalahnya. Tapi yang orang seolah pandai-pandai atau seolah-olah pintar-pintar selalu menyalahkan sistem dan peraturan undang-undangan, padahal rakyat tidak bisa dibohongi gitu ya. Dan kalau seperti ini terus, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya pembinaan akhlak dan moral para yang mendata dan membaginya itu. Ya kalau perlu diganti dengan yang akhlak dan moralnya bagus kemungkinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu pendapat Pak Ahok tidak benar. Subsidi langsung juga bagus, subsidi barang juga tidak jelek. Yang paling penting itu subsidi harus tepat sasaran sampai ke yang membutuhkan. Jadi masalahnya itu bukan soal langsung atau tidak langsung atau barang. Yang penting itu subsidi sampai nomor 1. Terima kasih. Kalau saya rasa sih gini lah, untuk yang mengenai subsidi either itu kepada barang atau itu kepada langsung kepada orang penerima bantuan, sebenarnya sih sama aja. Kalau mau nyasar ya nyasar aja seperti tadi yang Bapak tadi bilang. Jadi sebenarnya nggak ada jaminan bahwa kalau misalkan bantuan langsung tunai itu ada tepat sasaran, nggak juga, sama aja sebenarnya sih. Balik lagi kepada apa sistem kalau misalkan bantuan langsung kepada orang, sistem pendataan kita masih lemah, sistem pendataan kependudukan kita masih lemah, itu masih banyak penyelewengan sana sini. Jadi impossible untuk mendapatkan suatu sistem yang bisa mendata kita punya penerima bantuan dengan baik, dan semua berakar kepada hukum kita yang masih lemah. Jadi impossible suatu negara kalau masih punya hukum yang lemah mempunyai suatu sistem yang baik, itu impossible. Nggak ada seperti itu tuh, nggak ada. Nah, kita harus punya hukum yang kuat dulu, baru kita punya sistem yang baik, sistem pendataan. Jadi nggak perlu segala macam. Yang penting hukumnya kalau udah benar dulu,
barulah segala macam itu bantuan yang nyasar, kemudian pendataran yang selewengkan, data yang aneh-aneh dan sebagainya itu hilang semua. Tapi kalau hukum kita kayak begini terus, ya mau sampai kapanpun kita punya negara sistemnya nggak bakal beres, nggak mungkin. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya betul apa kata Pak Ahok ya, kalau memang bisa terapkan saja. Misalnya kendaraan yang ingin disubsidi seperti motor, yang kendaraan berplat kuning gitu ya, langsung dibebaskan STNK-nya saja gitu loh. Jadi tidak ada pembayaran pajak di STNK-nya. Gitu saja, terima kasih. Dimanapun di dunia ya, walaupun maju seperti Amerika sekalipun, namanya bansos itu nggak mungkin 100% sampai ke orang yang miskin. Nah, kalau yang benar-benar miskin atau gelandangan apa-apa di Amerika tuh ada bantuan khusus ya, misalnya dikasih makan gratis atau kasih pelatihan supaya mereka nggak miskin terus, supaya orang gelandangan itu. Nah, udah gitu kalau untuk bansos itu kan bisa pakai foto, orangnya difoto, KTP KK asli. Itu tuh salah satu cara untuk mencegah makin besarnya penyelewengan atau apa, itu kan udah bukti. Apa lagi? Udah gitu juga bisa kerjasama dengan bank ya. Banking system itu bagus tuh sebenarnya kalau mau ditiapin ya. Kalau yang data-datanya jumlah uangnya banyak di bank itu ya, kan bisa kelihatan, nggak usah dikasih bansos. Saya rasa tuh perlu ada kerjasama dengan semua, baik itu bank, Gojek, Tokopedia, Shopee untuk mengetahui data orang yang dapat bansos atau enggak. Itu aja, makasih. Pendapat saya gini, kalau itu masalahnya tidak bisa dikontrol, artinya jangan dialihkan. Coba bagaimana cara kontrolnya yang diperbaiki. Kalau pemakaian langsung ke barang adalah kan tujuannya untuk pemakai. Nah, nyatanya kan di pom bensin misalnya ada yang ngisi pakai jerigen dan sebagainya, itu yang harus ditindak tegas. Nah, di luar itu pemborosannya apalagi di Pertamina diurusin dulu tuh Pak Ahok. Ya, bagaimana pembelian yang keluar atau sebagai apa itu sudah diberesin semua atau belum. Nah, itu yang besar-besar, jangan ngelihat yang kecil. Nah, menurut saya gitu ya. Iya, kalau saya bilang sih ya, komentar atau pendapat dari Pak Ahok sih tidak ada yang salah dalam arti kata subsidi mau dilakukan ke barang ataupun ke direct langsung ke orangnya tidak ada masalah. Cuman balik lagi, kalau orangnya itu melalui caranya apa, parameternya mesti disiapin, apakah dengan BLT. Kalau BLT aja banyak yang disunat dan banyak yang asalnya salah sasaran lah gitu loh kan. Mau kita sudah lakukan namanya sensus penduduk apa segala pun masih tetap ada ya, nggak 100% perfect lah dalam arti kata itu, tapi paling nggak harusnya parameter untuk dikontrolnya itu harusnya ada gitu loh, jangan sampai tidak gitu loh kan. Tadi Bapak sebelumnya juga bilang kan di hilirnya, di bagian akhirnya ya kan, yang harusnya kita harus efficient basic itu harusnya di bahasanya ya apakah perlu ditongkrongin di polisi kah atau apa gitu loh. Jadi karena mau sasaran masalahnya dalam tata petik ya, edukasi kita tuh sebenarnya akhirnya Indonesia dibilang pinter tapi karena pinter itu tadi gitu loh ya kan, nakal-nakal ini jago banget gitu hal-hal kayak gitu kan, rasa dia juga berhak masa untuk mendapatkan subsidi gitu, padahal sudah bilangnya dalam petik mampu. Nah, balik lagi parameternya seperti apa, cara menjalankannya seperti apa, jangan selalu bercermin sama luar, tapi kita sendiri cermin, tapi gitu survei segala macam tidak dijalan, nggak percuma juga gitu. Ya, kalau menurut saya ya langsung itu memang lebih baik. Kalau kita punya data sudah cantik, sudah tidak bisa dikamuflase, dipermainkan, itu subsidi langsung jauh lebih baik. Tetapi kalau keadaan sekarang masih amburadul, data-datanya, statistik pun amburadul, ya sama aja sih menurut saya. Ya, satu hal dari Pak Basuki itu, ya itulah sifat dasarnya. Dia berbicara itu adalah sangat-sangat nyata, yang kadang-kadang dianggap tabu oleh orang-orang kita di sisi politik atau lain-lainnya. Menurut saya, apa yang dia katakan prinsip dasarnya itu bahwa barang ini tidak boleh subsidi lagi. Itu adalah prinsip dasar. Nah, entah uangnya nanti disalurkan dalam bentuk apa, apakah kesehatan dan lain-lain. Itu adalah prinsip. Menurut saya baik apa tidak? Cara dia itu menurut saya baik. Tapi apakah bisa diterima apa enggak oleh kita? Indonesia seperti itu. Bisa apa enggak? Dia selalu melakukan sesuatu yang seolah-olah bertabrakan.
Tetapi saya tahu dia mengatakan itu prinsip dasarnya itu sebenarnya banyak sekali dilakukan oleh negara-negara lain, bahkan yang kita tahu seperti Myanmar, Vietnam udah nggak ada subsidi, dan itu harus diterapkan. Persoalannya bagaimana menerapkan itu. Mungkin isu itu coba dilontarkan sama beliau ya. Nah, satu lagi saya juga ingin kritik beliau, antara lain yang penerapan yang menggunakan My Pertamina lain-lain itu saya lihat ternyata nggak berhasil dilakukan, sehingga Pertamina nggak berani meluncurkan secara masif cara yang pengisian BBM yang subsidi. Sampai detik ini masih setiap mobil isi Pertalite diketik-ketik nomor plat mobil, itu sangat mengganggu waktu pengisian bahan bakar. Itu saya pikir dia harus perhatikan masalah itu. Ya, menurut saya sih sebetulnya harus kita ketahui dulu ya di sini ada apa dan kenapa bisa sampai Pak Ahok berbicara seperti itu. Mungkin menurut beliau yang dimaksudkannya itu maunya ya langsung aja ke masyarakat kalau mau bersubsidi, karena ada hal yang tidak terbuka dalam Pertamina seperti itu. Untuk mengantisipasi adanya kebocoran di internal, mungkin Pak Ahok menggunakan retorikanya untuk menyampaikan itu maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, saya setuju ya dengan usulan Pak Ahok bahwa subsidi sebaiknya langsung kepada orang miskin. Jadi data orang miskin kan bisa diminta dari Bank Indonesia. Kalau di rekening mereka itu turun, ya itu bisa diberikanlah subsidi. Kalau yang ngaku-ngaku miskin tapi rekeningnya banyak uangnya, ya nggak usah. Ya, kalau menurut saya pemerintah bukannya takut ya, tapi emang malas dari atasnya untuk mengendalikan subsidi agar dapat ke orang-orang yang layak. Ini kan perlu cek and recheck secara terus-menerus. Sekarang kita data udah ada sebagian, lalu kita juga kan harus di lapangannya mengecek benar nggak kondisinya seperti itu. Nah, ini yang nggak dilakukan di petugas lapangan, lalu atasannya juga nggak ngecek, sampai atasannya yang paling tinggi pun ya bodo amat, karena mungkin bukan urusan saya gitu. Yang penting dananya mengalir. Nah, di bawahnya yang di lapangan ya mengalirkan ke yang kenal aja, mungkin yang deket. Yang penting ya mungkin kebagian juga lah dia petugasnya. Ya kalau emang kayak gini terus nggak akan selesai-selesai, subsidi langsung juga nggak akan efektif. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya justru semua orang ini bisa berpendapat. Jadi Pak Ahok silakan berpendapat. Kalau pendapat saya justru terbalik. Kita sudah pernah di zaman Pak SBY ada BLT, dan itu juga ada penyimpangannya. Jadi selalu ada celah untuk menjadi penyimpangan. Nah, kita tinggal lihat aja yang mana yang paling minimal. Itu pertama. Yang kedua, sebagai komisaris Pertamina, ya dia juga bolehlah mengusulkan seperti itu. Tapi dia nggak belajar ya dari yang BLT yang lalu-lalu itu. Kok petinggi ini kok bisa bicaranya sembarangan seperti itu? Kan sudah ada sejarah, itu pertama. Kedua, kalau dia memang benar-benar kompeten, nggak mungkin juga dia bisa duduk di situ dengan posisinya. Itu kan karena dia dekat dengan kekuasaan baru bisa seperti itu. Jadi sebaiknya sudah diam aja, duduk di situ, nikmatin gaji, kontrol aja korupsi di bawahnya. Dia cuma pintar dikontrol korupsi ke bawah. Kalau soal yang lain-lain kebijakan Pak Jokowi aja lah, dia jangan ngatur-ngatur presiden lah. Terima kasih. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ya. Jadi kalau mau subsidi adalah subsidi langsung ke orangnya, bukan kepada produknya. Ya, kalau umpamanya langsung ke orangnya, ya langsung sampai ke orangnya, walaupun dapetinnya kan tidak mudah, harus antri dulu dan lain-lain. Jadi memang bagus. Jadi hanya orang-orang yang memang perlu duit, perlu subsidi itu, dia akan datang, dia antri, ya kan, karena dia akan merasa frustrasi di situ. Sementara orang-orang yang masih punya uang, dia nggak akan mau ngantri, ya kan. Itu juga salah satu strategi yang menurut saya cukup bagus gitu aja. Sebab kalau mamanya subsidi langsung kepada barang, maka yang tidak perlu pun, yang kaya pun masih mau ikutan gitu aja dalam kalau subsidi barang, dan lebih parah lagi dia bisa jual lagi ke orang lain dengan harga margin yang cukup tinggi gitu aja. Terima kasih. Saya menanggapi apa yang Ahok sampaikan itu benar, karena contoh seperti saya ini tinggal di daerah Krukut, Kelurahan Krukut ya. Saya kayak bantuan pemerintah itu nggak pernah dapat ya 2022. Sementara tetangga saya
itu sudah bekerja, jomblo, terus rekanan RT dan saudara-saudara itu semua dapat secara ekonomi dia di atas saya. Sedangkan saya tidak bekerja. Saya udah umur 55 ya. Nah, itu saya bingung. Yang dapat itu saya udah komplain ke kelurahan, petugasnya bilang katanya dia cuma jawab tidak tahu. Ya itu perlu dikoreksi lah Ibu Tri Risma. Zamannya Ibu Tri Risma saya nggak pernah dapat nih. Zamannya Anies pun begitu. Mendingan subsidi BLT itu dihapus lah, ganti aja sama listrik gratis atau apa. Jadi nggak ada penipuan. Permainan RT RW kelurahan juga, itu aja komen saya. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.